Saya percaya bahasa Bang Hotman ini tidak berbicara hukum. Tapi kalau besok Bang Hotman ternyata membuat bantuan hukum diam-diam atau terbuka atau menjadi kingmaker, saya tidak takut perang dengan Hotman Paris Utama. Ini saya tegaskan. Salam dari Hotman Paris dan Dr. Richard Lee. Ini adalah momentum di mana Dr. Richard Lee datang ke kantor Hotman Paris untuk menjajaki kemungkinan. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada berita mengejutkan, yakni pengacara dari kubu Haji Faisal, yakni pengacara dari Emma Waroka, yakni Dr. Razman Arif Nasution atau yang dikenal dengan Dr. Ran, tiba-tiba murka dan mengungkapkan kemurkaannya itu di depan media saat setelah selesai atau bersamaan dengan konferensi pers dengan Emma Waroka dan Marissa Icha dalam hal gugatan pidananya kepada Tiara Marlene. Dr. Ran ini murka kepada Hotman Paris jika memang Hotman Paris akan mengambil alih kuasa hukum dari kliennya, yakni Dr. Richard Lee. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya? Yuk kita simak saja. Kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini, like, subscribe, and komennya ditunggu. Jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Saya percaya bahasa Bang Hotman ini tidak berbicara hukum. Tapi kalau besok Bang Hotman ternyata membuat bantuan hukum diam-diam atau terbuka atau menjadi kingmaker, saya tidak takut perang dengan Hotman Paris Utama. Ini saya tegaskan. Ya, itulah ultimatum yang ditekankan oleh Dr. Razman Arif Nasution, pengacara Emma Waroka ini kepada Hotman Paris yang kemarin bertemu dengan Dr. Richard yang merupakan awalnya klien dari Razman Arif Nasution soal masalah dengan Kartika Putri. Dari pertemuan ini memang di dalam video ini mereka sedang membahas kerjasama skincare. Namun nampaknya Dr. Razman Arif Nasution ini curiga Hotman Paris bakal mengambil alih kuasa hukum dari Dr. Ran kepada Dr. Richard ini. Teman-teman media, sebenarnya 2 minggu yang lalu Saudara Richard Lee posting dia bertemu di salah satu rumah makan dengan Bang Hotman Paris Utama. Jadi di situ saya sebenarnya sudah sangat sedih. Ada orang manusia seperti Richard. Ketika jumpa saya lah yang terbaik lawyer sedunia katanya. Sampai datang ke Pekanbaru, nemui saya. Tidak sabar nunggu di Palembang. Padahal saya mau datang ke Palembang. Ini ada Bung Lois. Ini ada tim hukum saya yang lain juga. Nah sekarang jumpa dengan Bang Hotman. Dia bilang inilah lawyer terbaik, the best, pinter dan kaya raya. Selama ini nggak pernah ngomong tuh. Ketika dia ditahan, dia ngomong ke saya, Bang, abang luar biasa pembelaannya. Sekarang dia buat seperti yang dia pikir bisa. Oh, nggak bisa dia. Tapi saya waktu itu langsung WA Bang Hotman. Bang, ini apa ini? Dia bilang, Lai, dia panggil saya Lai, kami tidak pernah bicara urusan hukum. Tapi Richard ini membuat postingan ini, saya kira ada maksudnya gitu. Dugaan saya ya. Saya diam. Jangan dikira saya tidak bekerja, bos. Saya ikuti ini sekarang. Kapan B21 tahap 2, kapan di kejaksaan nanti clear, kapan persidangan. Ini kan saya kawal sampai tuntas. Yang kedua, tadi malam saya dikirim, ternyata Richard postingan lagi dengan Bang Hotman. Di situ mereka katanya akan ada joint bisnis di ATM, urusan skincare. Saya langsung WA Bang Hotman. Saya masih panggil abang ini. Baru kemudian bapak, baru kemudian bung. Nah, kalau Bang Hotman tidak hati-hati dengan ini, bisa panggilannya beda nanti. Saudara, bisa kamu, bisa yakin Bang Hotman masih mengerti
bagaimana kode etik lawyer. Dan terima kasih Bang Hotman. Itu saya kirim video itu, dia langsung balas. Dia sebut, demi Tuhan, saya bersumpah tidak ada bicara urusan kasus, bicara urusan hukum. Kalimatnya ini, sumpah demi Tuhan, saya tidak ada kaitan dengan kasusnya. Aku mau bisnis skincare. Dari Bang Hotman Paris. Ada beberapa kuasa yang diputus. Itu harus diganti rugi. Athena, kalau dia membangun kerjasama baru dengan orang lain, mitranya, termasuk Bang Hotman, saya ini kuasa hukum tetap 10 tahun, Athena. Info dong ke saya. Gak bisa serta-merta begitu. Maka saya curiga, saya menduga kalimat bergabung tadinya dibingkai, di frame untuk menjadi dalih memberi bantuan hukum. Saya percaya bahasa Bang Hotman ini tidak berbicara hukum. Tapi kalau besok Bang Hotman ternyata membuat bantuan hukum diam-diam atau terbuka atau menjadi kingmaker, saya tidak takut perang dengan Hotman Paris Hutapea. Ini saya tegaskan. Jangankan sama dia, sama siapapun di negara ini, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak takut. Karena saya punya prinsip, kalau kau menyakiti saya, maka saya tidak akan mungkin tinggal diam. To be or not to be, kau atau saya. Jadi saya terus terang menghargai Bang Hotman. Banyak yang komen kepada saya, Bang, sebaiknya damai itu indah. Bang, ada yang bilang setuju Bang, ada yang bilang jangan lawan Hotman, beda kelas. Nanti kita buktikan kelasnya. Kalian jangan lupa, dulu orang masuk SD harus 6 tahun. Sekarang ada yang 5 tahun, anak saya. Ada SMP 3 tahun, ada yang 2 tahun. Saya pun begitu. Jadi junior senior dalam hukum, masalah knowledge dan prestasi itu adalah urusan kita ketika kita berkinerja. Saya menghargai senior-senior saya, tapi jangan kau hina dan rendahkan saya. Itu prinsip saya. Jadi terima kasih Bang Hotman, dan kau Richard. Kau orang kaya, bayar kewajiban hukum kau kepada saya. Dan jangan kau bawa-bawa orang untuk mengadu domba dengan saya, karena itu tidak baik dan tidak pantas. Semua orang tahu se-Indonesia bahwa Razman yang bela kau. Saya sudah ketemu Kapolda. Saya sudah tanya Kapolda Metro, Bang Fadil Imron, bahwa beliau menangguhkan itu karena surat permohonan saya, bukan invisible hand. Mana yang kau bilang orang pintu belakang itu? Tidak boleh ada kena intervensi, bos. Jadi saya ingatkan, kasus kau Richard tetap akan diproses. Saya pun mendesak agar masalah Kartika Putri naik. Kasus-kasus lain yang ada di Surabaya juga segera diproses. Karena saya belum terima perkembangan yang dibilang. Begitu juga dengan urusan skincare. Kita tunggu saja. Kan menjadi pertanyaan kita semua ini.